Mm-mm. Bang, Ya, nih sesuai judul yang saya tanya apa pendapat abang nih? anakku adalah cucuku. Itu ada dalilnya nggak, Pak Ustadz? Coba Anda buka Kejadian 19 nomor 32. Kejadian coba baca Pak Ustadz. Udah, saya bacakan ya. Ya, Rata-rata teman-teman nih nggak punya kitab mereka sendiri. ada dalam kitab. Tapi saya ambilkan dari HP nih. Bentar. Oke, siap. Ya bang, mari kita baca. Ya, Coba baca Pak nih. Ustadz. Marilah kita beri ayah kita minum anggur. Lalu kita tidur dengan dia. Iya, Supaya kita menyambung keturunan dari ayah kita. Ya, iya, tuh. ya, Pada malam itu mereka pada malam itu mereka memberi anggur. Lalu masuklah yang lebih tua untuk tidur dengan ayahnya. Dan ayahnya itu tidak mengetahui ketika anaknya itu tidur dan ketika ia bangun. Keesokan harinya, berkatalah kakaknya kepada adiknya, "Tadi malam aku telah tidur dengan ayah. Baiklah malam ini aku juga ya, bentar. Aku juga kita beri dia minum. ya, Dia minum anggur. ya. Masuklah engkau untuk tidur dengan dia, supaya kita menyambung keturunan dari ayah kita." Tuh. Nanti dikira nggak dibaca. Pertanyaan saya, ya, di sini dia melahirkan nih, ya. Dia melahirkan dua anak nih. Keesokan harinya, berkatalah kakaknya kepada adiknya, "Tadi malam aku telah tidur dengan ayah. Baiklah, malam ini juga kita beri dia minum anggur. Masuklah engkau untuk tidur dengan dia, supaya kita menyambung keturunan ayah kita." Demikian juga pada malam itu, mereka memberi ayah mereka minum anggur. Lalu bangunlah yang lebih muda untuk tidur dengan ayahnya. Dan ayahnya itu tidak mengetahui ketika anaknya itu tidur dan ketika ia bangun. Lalu mengandunglah kedua anak Lot itu. Nah, ya, Ah, eh, hamil dia, hamil. Amin. Hamil dari ayah mereka. Pertanyaannya, setelah anak ini lahir, ayah Lotnya itu manggil apa gitu? Oke, malam Pak Ustadz. Temanya ini kan anakku adalah cucuku. Ini terujuk kepada siapa ini Pak Ustadz? Anakku itu Ya siapa, ini cucuku? tadi. Itu kan Lot kan? Iya. Nah, permasalahannya itu di mana? Itu kan Permasalahannya ya di apa sebutannya kalau hanya seperti itu. Kan ada di kitab Kristen. Bagaimana pertanggungjawabannya terhadap anak yang baru dilahirkan dengan yang rusak nasabnya gitu. itu cerita tentang Lot itu Pak Ustadz. Tentang Lot untuk anaknya. Itu nggak ada. Kita nggak usah bahas tentang Lot lah. Kita ini bahas tentang Nabi Muhammad sama Yesus Kristus lah. Itu yang kita bahas dulu Pak Ustadz. Bisa nggak? Hmm. Bang. Jadi Itu kan jadi di kau dalam. iakan aja tuh kitab Oke, kitab Anda kayak gitu. itu kan di perjanjian lama itu Pak Ustadz di kejadian. Saya mau tanya dong Pak Ustadz. Tadi saya dengar tadi Pak Ustadz bilang tadi Adam dan Yesus Kristus itu beragama Islam. Ada nggak dalilnya itu Pak Ustadz bilang kayak Adam itu beragama Islam? Dan terus coba bisa nggak dijelasin Pak Ustadz itu Islam itu ada itu di tahun berapa? Sampai Pak Ustadz ngomong Adam itu beragama Islam. Oh, jadi gini ya. Ya, Jadi ya tentang masalah Nabi Adam kenapa beragama Islam, kita harus ya, tahu dulu. Harus ya, tahu dulu apa itu kosakata Islam. ya. Islam artinya berserah diri. Oke? Oke. Pasrah Ya, atau jadi ketika Nabi Adam diturunkan ke muka bumi, dia pasrah.
Nah, terus pasrah kepada Tuhan semesta alam yang menurunkan dia dan meminta taubat, berserah diri kepada Tuhan semesta alam. Kalau dia sudah berserah diri dan bertobat, apa namanya? Ustadz itu bukan rujukan Islam yang ibaratnya itu pengikut Nabi Muhammad Itu pada saat kalau itu. Nabi Adam itu berserah diri, artinya namanya dalam bahasa Arab Muslim, gitu. Bukan gitulah Kayak Pak gimana? Ustadz. Kita kita nggak usah, kita ngomong secara faktanya aja. Sama para nabi itu Adam, orang semuanya berserah diri, Bang. Para nabi itu orang-orang yang berserah diri kepada Tuhan semuanya. Para nabi itu Muslim. bukan gitulah Pak Ustadz. Tuhan menciptakan manusia itu kan pertama kali kan itu Adam dan Hawa kan. Dan kita juga tahu lah pada saat itu kan belum ada kepercayaan atau agama. Ya Tuhan iya. menyuruh Adam karena kesalahan dan dosa-dosanya makanya dijatuhkan ke bumi. Kita nggak usah Agamanya ngomong ke belum situ ada, dulu. Bang. Agamanya Iya, belum ada. Pelaku agama. Islamnya sudah ada, yaitu Nabi Aduh, Adam. Pelakunya pelaku. siapa? Nabi Adam. Beliau memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Berserah diri kepada Tuhan semesta alam. Jadi eksistensi Islam ini sebelum bumi ada pun dia sudah ada eksistensi Islam ini. Aduh, Pak Ustadz, Pak Ustadz. Tapi ya Eh, itu menurut Pak Ustadz sendiri, menurut agama Islam saya hargain lah itu tentang itulah. Saya juga nggak permasalahin. Tapi kalau di ajaran kita Kristen Pak Ustadz, kalau masalah tentang Adam lah, Adam itu ya belum ada agama atau Islam maupun agama apa tertentu. Dia itu cuma berserah diri kepada Tuhan doang atas segala perbuatan dia yang kesalahan dia. Tuhan menjatuhkan hukuman kepada dia. Itu doang sih. Selebihnya itu ya tentang kepercayaan dia apa tentang apa sih? Ya kemungkinan orang juga nggak ada yang tahu lah. Kan kayak gitu. Kembali ke tema, kembali ke tema. ya kembali ke tema lah. Anda kemana-kemana gitu, Bang. Bang, kalau kita berkembang ya ke tema lain nanti dulu. Kira-kira ini kayak gimana? Apa Lot Itu kan nyebut anak rujukan. yang lahir itu? Kalau tentang Lot itu kan dia tentang anaknya Pak Ustadz. Itu kan di perjanjian lama ya, di kejadian tadi Pak Ustadz tadi itu kan ayatnya kan Saya enggak ini enggak nanya ceritanya. Yang saya tanya Lot manggil apa? kepada siapa? Anak yang lahir. Ya anaknya dong. Harusnya anaknya. Anak Lot yang juga masih. tambah anak berarti ya. Oh, tambah anak. Ya kalau Lot itu punya anak Anak ya anaknya dong Pak Ustadz. anak Gimana dari sih? anak gitu. Anak jadi anak dari anak yang baru lahir tadi itu dia saudara ibunya, bukan ibunya berarti ya, tapi saudaranya gitu. Macam mana itu? Kayak gimana sebutannya, Bang? Bang. Ya Lot ya kalau anaknya dong Pak Ustadz. Ah, kok anak beranak-anak jadi anak semuanya gitu, nggak ada cucu. Apa ya teman-teman semuanya? Aneh kali gitu. Udah intinya gini aja lah. Kita sebenarnya bukannya ngajarin Pak Ustadz ya. Sebenarnya sih kalau menurutku sih agama itu semuanya ngajarin kebaikan. Saya yakin itu. Tuhan itu tidak bakal menilai seseorang itu atau manusia itu memandang dari agamanya. Kita itu manusia ciptaan Tuhan. Jadi kalau menurutku apapun agamanya, apapun cara ibadahnya atau perbuatannya selagi dia itu baik, masa sih Tuhan nggak ngasih pengampunan kepada manusia kan gitu. Menurutku sih gitu aja Pak Ustadz. Agama apapun itu Ah, ngajarin kebaikan. Kalau menurutku Pak Ustadz baik, ya. Iya. baik. Agama kata Anda mengajarkan kebaikan, ya kan kayak gitu. Kebaikan yang Anda lakukan itu Iya. untuk siapa? Untuk sesama manusia. Ya, kebaikan sesama manusia Iya. itu Anda lakukan untuk siapa gitu.
Gini Pak Ustadz, iya. Gini, coba secara kita berpikir dengan logika kita lah. Kan Aku terlahir secara abangnya Kristen. kan abang bantu orang, ya. Bantu orang Iya, manusia kan kayak gitu. iya, Ah, iya. Anda melakukan kebaikan itu untuk siapa? Untuk diri kita sendiri dong. Oh, bukan untuk Bukan untuk Tuhannya. Tuhan. Bukan. Mm, Selagi kita membantu manusia, bukan. Biar bukan Tuhan lah untuk menilai apa Tuhan. perbuatan kita. Iya, biar Tuhan yang menilai. Kita nggak usah Nah, menunjukkan. Tuhan itu maha tahu. baik. Nah, jadi Iya. gini, itulah Bang. Kalau nya salah sembah, berarti nggak akan sampai kan? Bukan, Pak Ustadz. Pak Ustadz. Bukan Kalau masalah nya salah cara kita sembah, beribadah. artinya nggak akan sampai gitu. Apa yang kita lakukan, ibadah yang kita lakukan, tapi tidak sampai ke Tuhan semesta alam, itu tertolak Wah, semuanya. salah. Tuhan itu maha tahu, Pak Ustadz. Dia itu tahu kita itu dilahirkan dari agama apa yang cara kita beribadah itu seperti apa. Tuhan itu tahu. Tuhan itu menilai kebaikan kita sesama manusia. Kita mengasihi manusia enggak? Contoh gini Oh, Pak Ustadz, masa sih contoh seperti saya lah, Kristen lah. Kita beragama Kristen, kita melakukan kebaikan, saling mengasihi sesama manusia, perbuatan kita baik, sedekah kita, membantu orang yang membutuhkan. Masa si Tuhan tidak mengangkat kita dengan kebaikan? Logikanya kayak gitu Pak Ustadz. Biarpun menurut Pak Ustadz mungkin ya, menurut Pak Ustadz ya, biarpun kita beragama Kristen, masa si Tuhan yang pencipta itu nggak menolong yang baik kan gitu aja. Emang kita Bang, dinilai itu Bang, kalau nya ya Pak kita Ustadz. ya salah sembah, maka semua yang kita lakukan, ibadah yang kita lakukan, itu nggak akan sampai kepada Tuhan semesta alam. Jadi agama itu adalah salah satu jalan atau aspek dalam kehidupan kita di diaplikasikan gitu untuk mencapai apa? Mencapai ke Tuhan semesta alam. Tuhan itu melihat kita dari cara kita beribadah Pak Ustadz. Cuma karena Lah, beda dia keyakinan. menciptakan manusia memang untuk beribadah kepadanya. Tidak, saya tidak Wa percaya ma itu. khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembahku, kata Tuhan. Tidak, saya tidak percaya itu Pak Ustadz. Selagi dia melakukan kebaikan, apapun agama yang dia anut, Tuhan akan menilai itu. Kalau menurut saya, Bang, ya, ini ada mos ya. oke, Oke? ya Pak Ustadz, ya, Kalau